Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Al-Malik Nuril ya, di channel ini. Pada pertemuan berapa ini ya? Kelima sih sepertinya. Kali ini saya akan membahas tentang loop and while ya, pada program Scratch dan juga Python. Sebenarnya apa sih itu loop atau while? Ya mungkin kalau bisa diterjemahkan lebih itu kan pengolahan ya teman-teman. Cuman mari kita lebih lanjut masuk ke dalam pembahasan ya. Nah, konsepnya atau definisinya, perulangan adalah instruksi dalam pemrograman untuk mengulang satu set kode berkali-kali. Ya, tujuannya tentu saja untuk menghemat waktu, mengurangi duplikasi code, dan memungkinkan tindakan berkelanjutan berulang. Lalu poin pentingnya ya, loop itu sangat penting untuk efisiensi kode ya. Jadi teman-teman, sebenarnya materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya seperti list array ya. Cuma yang membedakan adalah ketika list array ya teman-teman mempunyai program yang berbeda. Misalnya kalian mau program A, maka ada program A. Nah, jika kalian ingin menjalankan program B, maka kalian harus membuat program B. Sedangkan di loop, kalian tidak perlu melakukan hal tersebut karena di loop semuanya itu bakal otomatis hemat ya teman-teman. Nah, untuk di Scratch itu menggunakan blok sebagai repeat ya, nanti bakal kita praktekin repeat dan juga repeat until ya, ya atau forever. Kalau di Python ya kita kan menggunakan while loop ya, perulangan berbasis kondisi yang fleksibel. Nah, nanti teman-teman ada bedanya ya while sama loop biasa. Nah, sebenarnya while juga masuk dalam kategori loop, tapi yang membedakan adalah ya si loop ini bakal berhenti guys sesuai dengan instruksi atau literasi yang telah kita berikan. Tapi sedangkan while loop itu berbeda, dia akan berhenti ketika kondisinya true ya, boleh kan guys, dan dia akan terus mengulang ketika kondisinya salah ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke praktek dasar. Untuk praktek dasarnya ya, mula-mula kita akan ya seperti biasa ya, bendera hijau kita ambil, nah kita ambil yang namanya set ya, karena kita mau menyimpan satu variabel nih. Di sini aku udah sebenarnya udah nyimpan sih, jadi udah tinggal ambil aja ya, nggak apa, aku udah pernah buat untuk mempraktekkan sebelumnya, jadi ya udah ya, langsung aja kita akan membuat kayak counter gitu guys, kayak loop untuk menghitung angka ya, menghitung angka. Nah teman-teman, langsung aja kita mulai. Kita ambil control lalu repeat ya teman-teman ya. Nah di sini ada forever, ada repeat, dan juga ada repeat until ya, mana ya, nah repeat until di bawah seperti itu. Kita akan menggunakan yang repeat ini guys, yang tidak kondisional ya repeatnya ya. Kita akan menghitung dari mungkin 0 aja ya teman-teman hingga 10 ya. Bagaimana caranya ya, ikut saja langkah-langkah yang saya akan lakukan. Pertama kita akan membuat si program mengatakan angka ya, lebih tepatnya berhitung sih teman-teman, kayak gitu aja ya. Lalu kita masukkan bentar, kita masukkan si variabel yang ini, variabel ini hitung. Nah hitung ya, ini kan say aja ya kira-kira ya. Coba kita coba guys. Halo ya, kita nggak tahu ini berganti atau enggak karena tetap sama ya, kayak gitu aja. Sedangkan kalau kita ganti perintahnya, misal nih teman-teman nih join ya, halo, taruh sini hai hitung ya, kita akan lihat perbedaannya. Ini uh, satu aja ya kira-kira ya. Kenapa hanya satu aja? Karena mungkin ya teman-teman ya, tidak ada yang namanya waktu untuk memberikan jeda. Hai satu, oh iya saya lupa untuk memasukkan ini teman-teman, yang namanya change ya, saya lupa untuk masukkan change agar si angkanya berubah ya, tidak tetap di satu aja nih. Sorry, saya lupa mengubah variabel, harusnya sudah berjalan nih cepat sekali ya, karena kita tidak memasukkan waktu. Apabila kita memasukkan waktu, maka waktu ya, hal tersebut tidak akan terjadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 dan 10. Oke, selesai ya teman-teman. Ini kan saya tadi sudah bilang ya, ini kan kayak non conditional. Lalu bagaimana kalau conditional? Kita menggunakan repeat until. Nah, ini dia. Repeat until, guys. Oke, alright. Nah, kita kayak ambil aja sini ya. Kita ambil, kita taruh sini. Nah, kita ambil conditionalnya, guys. Misalnya si teman-teman di sini mungkin misalnya si hitungnya itu, si angkanya itu lebih besar daripada 10, maka katakan hai hitung gitu, seperti itu. Langsung aja lah kita taruh. Kita ke variabel lagi untuk mengambil si ini ya, kita set lagi. Misalnya hitungnya lebih besar daripada 50, maka katakan hai anu. Dia akan menghitung sampai 50 ya teman-teman ya. Ya kurang lebih seperti itu, kepanjangan ya. Ya udahlah, untuk contoh kondisional seperti itu yang membedakan non kondisional dan kondisional. Sekarang kita akan teman-teman, kita akan beralih ke ini ya, kita akan beralih ke Python. Di Python itu lebih singkat lagi ya teman-teman, lebih simple lah istilahnya. Saya juga udah buat sebenarnya program, cuman ini jangan saya hapus ya karena untuk contoh. Saya akan buat untuk yang dasar, saya akan buat ini, hapus aja lah. Nah, untuk di Python tuh teman-teman cukup mengikuti apa yang telah saya terangkan ya di awal video. Misalnya ini sudah ada ya, kita langsung tembak aja lah, nggak apa-apa. Jangan lupa tanda titik 2, enter. Lalu kita print misalnya untuk sama kayak yang di sini nih, agar sama kayak di sini kita pakai hai ya. Oke, kita akan menggunakan print hai. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, maka program akan berjalan. Oh ya, saya lupa untuk memasukkan indeks ya. Ini itu singkatan, tapi teman-teman bisa masukin berapapun hurufnya, apapun hurufnya. Saya pilih i aja ya. Oke, lalu kita akan mulai i sama dengan 1 ya, karena kalau gini nggak akan jalan guys. Kita lihat ya. Waduh, sinyalnya jelek ya teman-teman. Oh, tetap jalan, cuma mulai dari 0 ya. Oke, mulai dari 0. Cuma kalau kita teruskan i sama dengan 1 nih teman-teman di sini. Ya, i nih misalnya sama dengan 1 ya. Dia tetap tidak ini ya, tidak berjalan sesuai yang kita ya. Kalau kita main plus gimana? Tetap tidak berjalan ya. Ini sama aja nggak sih? Sama aja kayaknya guys. Ulang. Sama aja ya teman-teman ya. Yang penting intinya definisinya atau praktek tesnya sudah saya lakukan ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya while ya teman-teman. While ini ya kalau bisa kita bilang kondisional lah ya, lebih ke boolean sih, karena dia ada nilai true dan false, nilai benarnya gitu. Langsung aja ya, ini karena udah ada. Oh enggak, kita buat baru aja lah, yang ini hapus. Sebenarnya nggak apa sih, tapi hapus aja, ribet karena pertama kita akan buat i sama dengan well, kalau i lebih besar daripada 10, bolehlah kita ini, kita enter, kita print hi. Kayak if else aja ceritanya ya. Enggak juga sih, if else tuh enggak kayak if else, cuma masih satu rumpun lah istilahnya ya. Lalu kita tulis plus, lalu kita tulis str, langsung aja lah ya. Nah, seperti ini. Mari kita lihat hasilnya. Lihat. Ini while ya.
ini while. Kalau nilainya atau salah atau tidak ada kondisional, tidak kondisional lebih tepatnya, dia akan terus menulis nol tanpa batas. Tapi kalau kita, oh udah stop please. Dia tidak berhenti. Oke. Saya sudah ini kan wah dia nggak berhenti teman-teman. Hey, sudah, dia tidak berhenti. Oh my god. Dia gak mau berhenti. Gitu. Saya restart aja. Coba aja reload. Oke. Ya begitulah while ya. Dia tidak akan berhenti guys. Kalau tidak conditional dia tidak akan berhenti. Beda sama loop ya. Oke, sebenarnya teman-teman loading. Jaringan saya jelek ya. Ini suara saya kayak kurang jelas. Sorry, ya, soalnya lagi kurang enak badan lah. Jelas gak ya? Semoga jelas suaranya. Oke, sudah terhapus ya. Waduh, ini. Nih misal kalau kita kondisional, kita taruh x aja ya, jangan bosan x sama dengan 0 misalnya. Lalu enter, terus kita tulis while X misalnya lebih kecil dari maka print hello X atau print X aja nggak apa-apa lah, atau saya tulis angka ya. Saya lupa, astaga naga, saya lupa ngasih kondisional guys. Oh my god, ya Allah, astagfirullahaladzim, tolong. Kita reload lagi ya. Saya lupa ngasih kondisional. Betul, saya kentang kebetulan, jadi tidak bisa berhenti guys ya, seperti itu saja. Saya lupa untuk ngasih kondisional. Misal nih X sama plus sama dengan plus, nah seperti ini kondisional ya, dia tidak akan seperti tadi lagi guys. Tuh, dia akan berhenti ya sebelum angka 10. Kenapa dia tidak menulis angka 10? Karena seperti yang kalian tahu, dalam Python itu dimulai dari 0 ya, bukan 1. Seperti itu untuk dasarnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke project ya. Untuk project cukup panjang. Oke teman-teman, sebelum kita pergi ke project yang akan kita buat ya, aku ingin sedikit menambahkan untuk materi loop and while ya. Bagaimana cara untuk mengubah data ya kira-kira, atau mengisi data yang kosong ya teman-teman. Langsung aja kita buat ya listnya. Misalnya list number 1 kita isi dengan kita langsung type aja ya data yang dibuat oleh AI. Lalu kita buat list number 2 ya, tapi untuk list number 2 itu nggak perlu diisi teman-teman, karena justru list number 2 itu akan kita isi dengan loop dan while. Oke. Right, langsung aja ya. Nah, kita langsung type aja, tapi bukan for I, tapi for number ya teman-teman. For number in list number 1 kita buat number list 2. Nah, betul seperti yang udah dibuat AI ya, langsung kita tap, nggak usah pusing-pusing, dan langsung kita print ya teman-teman. Langsung kita print aja, print list number 1. Oke. List number 1 kita buat list number 1 ya, lebih tepatnya list number 1 dulu, lalu kita buat list number 1. Oke. Number 2, salah ngomong saya ya, sorry. Oke, hasilnya kita jalankan programnya, apakah berhasil? Let's check it out. Iya, pertama-tama kita hapus dulu ya untuk contoh kita kemarin. Nah, biar langsung masuk ke project yang ini teman-teman. Set. Alright. Kita coba. Oh my god, ternyata ada yang salah ya. Oh, saya lupa untuk masuki append teman-teman. Sorry. This number 1 append list number 2 ya.
list number 2. Tapi kayaknya salah sih teman-teman. List number 2. Ini kayaknya ada yang salah ya, saya nggak tahu salahnya mana. Coba kita lihat ya, kira-kira di contoh. Oke, salahnya tuh oke, sudah ketemu ya salahnya ya. Saya salah banyak guys, ternyata. Seperti ini, harus ditulis nomor 2, yang ini tuh. Kemudian untuk ininya kita nggak perlu pakai ini, langsung aja kita tanda kurung ya teman-teman ya. Seperti ini. Ternyata masih ada yang salah, kita cek lagi ya, kira-kira di mana salahnya. Tidak perlu menggunakan spasi ya mungkin ya untuk di append ya teman-teman. Ternyata masih salah, kira-kira salahnya di mana ya? List number 1, list number 2 kosong, for number in list number 1, number list 2 titik append. Kita lihat ya di mana sih salahnya kira-kira. Di mana ya salahnya ya? Kita coba running dulu aja ya. Apakah ini akan berjalan? Oke, salahnya itu ada di line ke ini ya, line ke-6. Oke, setelah kita tengok, salahnya itu ada di line ke-6 teman-teman. Kira-kira di mananya ya? Di mananya ya kesalahannya? Emang agak sulit ya menggunakan PR ini. Banyak sekali peraturan yang harus ditaati. Oke, mungkin kita akan ikutin contoh aja ya. Seperti ini. Lalu kita akan buat list. Oh my god, aku tahu di mana salahnya teman-teman. Ternyata salahnya itu di penamaan ini ya, penamaan variabel. Astaga, kita langsung aja coba. Oh my god. Oke, sudah benar, betul sudah benar. Kita coba running ya. Oke, lihat ya. Nah, di sini dia akan otomatis mengisi data yang kosong, variabel yang kosong ya. Ya, karena di list number 2 saya ingin menambahkan perkalian keduanya ya. 1 kali 2 bakal 2, 2 kali 2 bakal jadi 4 ya. Teman-teman bisa tambahin sendiri lah ya. Saya bisa menjumlahkan sendiri. Lalu teman-teman, saya juga ingin menambahkan ya untuk bagaimana cara mengisi loop dengan angka yang tidak terlihat ya, atau numerus lah lebih tepatnya. Ini saya sudah buat contohnya di bawah list suhu ini. Kita akan jalankan ya teman-teman. Tapi si program ini akan menjalankan ya inilah program contoh ini yang di atas tuh contoh loop dan while juga ya teman-teman. Cuma nggak akan kita bahas karena kita akan bahas di project nanti ya lebih tepatnya, untuk mempersingkat waktu ya. Oke, kita langsung aja. Kita akan isi 2. Bahan keduanya 3. Kamu dalam menebak. Oke, dalam menebak ya. Lalu oke. Nah, teman-teman di sini kita lihat kita lihat ya teman-teman. Di sini ya setiap datanya itu, setiap loopnya itu akan mengeluarkan data ya, sesuai dengan list yang telah kita buat di sini teman-teman. Ini nomor 0 itu ada 2209 ya, seperti biasa Python dimulai dari 0. Lalu untuk nomor 1 itu ada 23.1 ya. Dan itu nomor 3 itu ada 2 dari nomor 3 atau nomor 2 dalam urutan Python itu ada 11 ya teman-teman. Oke, ini kan enumerate ya. Jadi tidak urutannya itu tidak terangka gitu, tidak terlihat angkanya atau urutannya seperti itu. Nanti kita akan membuat project ya, dan project tersebut akan akan terbuat dari contoh-contoh yang telah kita praktekkan ya. Ini di sini ada list number, ada append untuk mengisi list yang kosong. Lalu ini tengah-tengah ini ya, kita akan membuat list bahan, atau bukan list bahan sih, di project kita akan membuat kayak list makanan ya. Lalu ketiga kita akan menggunakan ini yang enumerate ini ya. Kita langsung aja pergi ke projectnya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kembali dengan saya Malik Dorel. Salah. Halo teman-teman ya, kita pergi kepada project ya. Sekarang aku mau jelasin ya gimana project ini bisa berjalan
Ya, pertama kita buat dulu listnya. Ini ada list available pizza sama list pizza order. Tapi di list pizza order itu kita kosongin teman-teman, karena ini tuh bakal kita isi ya. Kita isi dengan berjalannya program gitu. Lalu kita biasa ya, kita delete all off biar gak nambah-nambah lagi tuh isi listnya. Lalu kita hide variable condition ordering dan kita setting ya total persnya 0 ya, karena kita mau buat program di mana kita akan membuat program di mana simulasi pemesanan pizza terjadi ya. Lalu juga akan terjadi penjumlahan harga ya. Misal kita pesan 3 pizza, maka akan terjumlahkan 3 pizza. Seperti itu teman-teman. Ya, langsung aja teman-teman bisa taruh say hello, lalu wait 2 second ya untuk memberikan jeda. Ya, lalu setting lagi ya untuk continue order sampai nilainya true. Nah, lalu kita taruh apa namanya teman-teman, si loopnya ya, repeat until si continue order itu sampai false, sampai no gitu. Nah, karena di sini jawabannya akan ada yes dan no ya. Kita akan berikan dua pilihan ya. Lalu bila jawabannya yes ya, maka ini akan bernilai true dan program ini akan berjalan ya. Oke, what pizza do you want? Provide a number. Ya, mungkin kita akan menjelaskan sambil kita praktekkan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hello, do you want to add pizza? Kita akan jawab yes ya, sebagai nilai true. Aduh teman-teman, terus saya nge-lag ya, sorry. Terus saya gembel. Minta maaf. Ulang lagi. Hello. Yap, kita akan jawab yes. Nah, what do you want? What pizza do you want nih di sini? What pizza do you want? Provide a number. Karena di sini kita hanya perlu masukkan number aja teman-teman ya, tidak perlu masukkan apa namanya rasanya ya. Misal kita mau nomor 3 nih, 4 cheese. Kebetulan aku juga suka cheese, so we're gonna choose 3. Yep. Adding 4 pizza ya, kita add pizza kepada ini ya, pada apa itu pizza to pizza order yang ini teman-teman. Nah, do you want to add a pizza? Ini akan meloop ya teman-teman, akan meloop karena kita sudah ngeset untuk continue ordering ya, kalau nilainya true. Nah teman-teman kalau mau memberhentikan program ya atau bahkan loopingnya ya, while-nya kita hanya perlu menjawab no aja teman-teman. Aduh, saya nge-lag lagi ya, wow mantap. Kita lanjut teman-teman, sorry tentang sekali ya. Oke, kita jawab yes. Kita jawab yang 3. Oke, lihat ini akan nambah ya 4 cheese. Kita akan nambahin lagi ke 4. Saya suka pepperoni juga kebetulan. Nah, belum. Kok udah ini aja? Ya udah nggak apa. Ternyata nggak tambah tadi ya si pepperoninya. Biarkan sajalah ya. Kita pesen 4 cheese saja. Tadi totalnya jadi 10 euro ya. Ini karena saya pakai mata uang euro ya. Kalau teman-teman pakai rupiah nggak apa-apa, pakai KRP. Tapi ya bebas. Nah, kamu di sini juga ada pilihan teman-teman. Saya juga di sini ngasih pilihan. Bukan saya sih, di sini juga ada pilihan untuk ngasih tip ya. Berapa persen? Dia bakal otomatis menghitung ya. Kayak total si program bakal otomatis menghitung persenan tersebut kepada nilai euro. Seperti itu teman-teman. What do you? Yes, I want pizza. You know, I like pizza. Yeah. Aku mau 4 cheese. Oke. Aku juga. Yes. Aku mau pizza lagi. Aku mau pepperoni, teman-teman. Oke, aku pesen 2 pizza ya. Total bersih jadi 20. Nambah ya. Pizza choice, oke. Aku udah gak mau. Aku pesen 2. Rasa aja kamu perlu bayar 20 euro ya, saya punya duit banyak. Nah, saya mau kasih tip kamu 25% karena saya Sultan Andara ya. So saja tuh lihat, saya harus bayar 25 euro. Wow, mantap. Pizza are on the way. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh projectnya di program Scratch. Lalu kita akan moving to Replit ya teman-teman. Di sini kita akan menjalankan program tadi dengan tema loop atau while ya, while aja sih lebih tepatnya, karena
while itu bakal berhenti dengan syarat ya seperti ini, sama saja dia akan berhenti kalau nilainya true. Nah, teman-teman bisa mengikuti. Kita hapus dulu aja ya, ini agak nge-lag sih teman-teman, tapi nggak apa-apa. Sinyal saya jelek banget ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membuat list ya pizza yang tersedia. Kita buat ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, sama bersama dengan yang ada di scratch. Lalu kita buat list untuk pizza order, kita kosongin teman-teman ya, karena pizza order itu yang akan kita isi ya. Perlu diingat, ini yang kita isi. Lalu total price kita setting pada 0. Total price atau harga total kita setting ke 0 ya teman-teman. Lalu kita print kayak hello, here's menu today. Nah, apa aja di menunya kita buat for I pizza in enumerate available pizza, print ya str, print angkanya str ya, str si ini nih, si list, lalu kita kasih titik ya. Oke. Lalu kita add pizza seperti itu teman-teman ku sekalian. Oke. Oh my god. Oke, sorry teman-teman, tadi ada yang telepon ya ternyata ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, mungkin kita akan menjalankan programnya ya sambil aku jelaskan. Oh, udah berjalan ya programnya. Nah, what do you want di sini ya kayak. Nah, setelah ini kita setting untuk continue ordering hingga true ya. Continue ordering kalau nilainya true. Nah, ketika continue ordering kita kasih jawaban input, do you want to add pizza ya. Lalu kalau jawabannya yes ya, si teman-teman bisa mengikuti programnya. Pizza choice ya bakal menginput jenis pizza apa yang lo mau ya. Lalu jawab dengan number ya teman-teman, karena sini kita hanya memprovide number aja. Lalu pizza order kita tambahkan kepada pizza choice ya, pizza order seperti itu, pizza order ditambahkan ya. Lalu print ya menambahkan pizza tadi ya kepada pizza yang akan diorder. Total price akan bertambah 10. Lalu bila jawabannya no ya, dia akan masuk ke else dan program akan membaca itu adalah false ya. Kurang lebih bakal sama sih teman-teman penjelasannya, kurang lebih biasa sama ya. Lalu di sini kita juga akan menyeting tip ya, kayak mau berapa persen tipnya. Total price kali tip kali dibagi 100%. Ini adalah rumus untuk tipnya ya, agar program otomatis bakal apa ya istilahnya menjumlahkan si tipnya itu teman-teman. Ayo kita mulai aja lah teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi lalu mempraktekkan programnya. Oke, aku akan jawab yes. Aduh, laptopnya bagus sekali ya, termahal ya teman-teman. Wow, dia malah ada 2 program ini, saya bingung kenapa ada 2 program ini. Dulu. Oke, aku mau jawab yes. What pizza do you want? Aku mau pizza berapa ya di sini ya? Kira-kira aku mau pizza keempat deh, kayaknya enak deh. Adding Napoli pizza. Oke, di sini mungkin harusnya aku kasih spasi ya biar tidak dempet seperti ini. Ini tapi tidak apa. No, nggak usah. Aku mau tip 25 karena aku sultan. Tuh, aku perlu membayar 12,5 euros. Oke teman-teman, seperti itu saja ya untuk contoh while dan loop pada program Scratch dan juga Python. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pow!